Kami mahasiswa dari Universitas Negeri Padang, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Prodi Pencaksilat, kelompok 1. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah filsafat olahraga dengan dosen pengampu Bapak Berto Afriano SPD MPD dan Bapak Ruki Febri Hartika SPD MPD. Kami dari kelompok 1 terdiri 5 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi sejarah perkembangan filsafat. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama dengan saya sendiri, Emelda Bella Safira dengan NIM 22086189. Selanjutnya ada Fadila dengan NIM 22086031. Lalu yang berikutnya ada Mutiara Afrida dengan NIM 22086249. Lalu ada juga Alkemi Kejora dengan NIM 22086319. Dan yang terakhir ada Agil Fasadana dengan NIM 22086314. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi dengan judul Sejarah Perkembangan Filsafat. Filsafat dapat diartikan sebagai suatu bidang kajian yang berusaha memahami hakikat sesuatu secara mendalam. Periodisasi sejarah perkembangan filsafat terbagi menjadi 3, yaitu zaman Yunani, abad pertengahan, dan zaman modern. Zaman Yunani ada 2, yaitu Yunani kuno dan Yunani klasik. Dan abad pertengahan ada 2 juga, yaitu masa patristik dan masa skolastik. Masa skolastik ada 3, yaitu skolastik awal, skolastik puncak, dan skolastik akhir. Romawi merupakan salah satu negara terlama yang pernah ada. Diperkirakan Romawi sudah hidup selama 2206 tahun, dalam kurun 753 sebelum Masehi sampai 1453 Masehi. Romawi melakukan 3 kali pergantian sistem pemerintahan, dari satu kerajaan dari 753 sampai 508 sebelum Masehi, 2 republik tahun 508 sampai 27 sebelum Masehi, dan kekaisaran dari 27 sebelum Masehi sampai 1453 Masehi. Mata uang. Pada awalnya Romawi menggunakan mata uang yang sama seperti bangsa Yunani. Nama mata uang tersebut adalah drachman. Kemudian diganti menjadi denariun Romawi, dinar Romawi. Kehidupan sosial budaya Romawi kuno. A. Golongan patrikal. B. Golongan hierarkikal. Semboyan bangsa Romawi berbunyi SPQR. Senatus Populaque Romanius. Rakyat dan senat. Pemimpin daerah Romawi. Sistem penulisan. Huruf Romawi dikenal dengan sebutan huruf Latin. Huruf Latin pada masa tersebut sama seperti sekarang, hanya saja tidak mengenal huruf 3 dan huruf terakhir bukanlah 2 melainkan omega. Sistem kepercayaan pada masa kerajaan republik kekaisaran awal. Pada zaman Romawi mengenal kepercayaan politisme yang berarti percaya pada banyak dewa. Dewa bangsa Romawi mirip seperti dewa bangsa Acea Yunani. Abad pertengahan merupakan abad kebangkitan religi di Eropa. Ciri khas dari filsafat itu sendiri adalah abad pertengahan terletak pada suatu rumusan yang terkenal dengan dikemukakan oleh Saint Anselmus, yaitu Erudit Intelligent. Ciri-ciri abad pertengahan: yang pertama banyaknya negara kecil, yang kedua perang agama, yang ketiga perang dinasti, yang keempat feodalisme, yang kelima pengaruh gereja Katolik yang besar, yang keenam sistem monarkial. Abad pertengahan terbagi menjadi 2, yaitu periode patristik pada 100 sampai 700 Masehi. Patristik adalah pribadi-pribadi yang lewat tulisannya memberikan bentuk pada pemikiran filsafat dan teologi pada zamannya dahulu. Sedangkan periode skolastik pada 800 sampai 1500 Masehi. Skolastik merupakan para pelajar dan dari lingkungan sekolah, kerajaan, dan sekolah katedral.
yang didirikan oleh Raja Karel Agung 742 sampai 814 Masehi, dan kelak juga dari lingkungan universitas dan orde biarawan. Tokoh-tokoh filsafat yang hidup pada masa abad pertengahan, yang pertama Plotinus 204 sampai 270 Masehi, yang kedua Augustinus 354 sampai 430 Masehi, yang ketiga Boetius, yang keempat Anselmus 1333 sampai 1109, yang ke 5 Thomas Aquinas pada 1225 sampai 1274 Masehi. Postmodernisme adalah usaha keras sebagai rekreasi dari kesia-siaan zaman modernis. Postmodern bertujuan untuk menempatkan semua asumsi di bawah pengawasan dalam rangka untuk mengungkapkan nilai-nilai semua sistem pemikiran. Ciri-ciri fundamental pemikiran postmodern ada 3. Yang pertama, dekonstruktivisme, relativisme, sama pluralisme. Aspek-aspek peradaban postmodern ada dalam beberapa bidang. 1. Bidang pendidikan, 2. Bidang teknologi informasi, 3. Bidang arsitektur, dan 4. Bidang seni Islam.